Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah berdoa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kursinya dirapikan terlebih dahulu ya. Dan dilihat apakah di bawah meja atau kursi kalian apakah ada sampah atau tidak. Nah, nanti jika ada sampah disimpan terlebih dahulu dan nanti dibuang ke tempat sampah sewaktu jam istirahat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu akan presensi terlebih dahulu. Adimbi, Ibnu, Hadir. Zahro. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu ingin bertanya nih. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Materi tentang eksponen. Ya. Ada yang masih ingat eksponen itu apa? Ya, betul sekali Mbak Saskia. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu barisan dan deret aritmetika. Nah, apakah kalian mengenal tokoh siapa dia? Ya, belum kenal ya. Ya, tokoh tersebut adalah Friedrich Gauss. Friedrich Gauss ini merupakan matematikawan asal Jerman yang menemukan rumus deret aritmetika. Nah, pada usianya yang ke-10 tahun, dia diberi tugas oleh gurunya berupa soalnya seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 100. Tentunya untuk anak usia 10 tahun ini adalah soal yang sulit, tapi Friedrich Gauss menemukan cara cepat untuk menghitung jumlah dari operasi tersebut. Nah, berapa jumlahnya, ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Banyak ya. Dan jumlahnya adalah 5050. Nah, pada akhir pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengerti apa itu barisan aritmetika, apa itu deret aritmetika, dan bagaimana menentukan rumus suku ke n pada barisan aritmetika. Berikutnya. Ya, kita masuk ke materi. Barisan aritmetika adalah urutan atau susunan bilangan yang teratur menurut pola atau aturan tertentu. Barisan ini mempunyai selisih yang tetap antar sukunya. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Contoh dari barisan aritmetika ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selisih antar bilangan adalah 2 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berikutnya ada deret aritmetika. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Contohnya adalah 2, 5, 8, 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, dan seterusnya. Ataupun yang kalian sudah lihat pada awal pembelajaran tadi. Ada 1 ditambah 3, ada 1 ditambah 2, ditambah 3, dan seterusnya sampai ditambah 100. Dengan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Baiklah. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, kita akan menyimpulkan tentang apa saja sih yang kita sudah pelajari pada hari ini. Yaitu kita sudah membahas tentang barisan aritmetika, yaitu urutan suatu bilangan yang memiliki pola tertentu. Yang kedua ada deret aritmetika, yaitu jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Yang ketiga ada rumus
barisan aritmetika. Siapa yang tahu rumus barisan deret aritmetika? Ya, silakan Mbak Saskia. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kan N. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Saskia. Yang terakhir kita tadi sudah membahas tentang rumus deret aritmetika. Nah, siapa yang tahu rumus dari deret aritmetika? Ya, silakan Mbak Leli. SN sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N min 1 dikali beda. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Leli. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan dari barisan dan deret aritmetika pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Baik. Ibu rasa pembahasan kali ini cukup sampai di sini dan jangan lupa materi yang akan dipelajari pada minggu selanjutnya dibaca di buku paket. Ya, baiklah. Ibu rasa cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Saskia, Givira, Arimbi. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini berangkat semua ya. Baik. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu himpunan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Nah, apakah kalian pernah mengelompokkan benda atau orang berdasarkan kesamaan tertentu? Berikan contohnya. Ada yang pernah? Awal kalian masuk di sekolah, pasti dari kakak-kakak pernah membagikan selembaran ekstrakurikuler. Lah, itu salah satu bentuk pengelompokan orang berdasarkan kesamaan tertentu. Yaitu salah satunya itu berarti contoh dari pengelompokan dalam bentuk hobi. Ya. Operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama ada irisan, yang kedua ada gabungan, yang ketiga ada selisih, yang keempat ada komplement. Yang pertama itu irisan. Irisan adalah himpunan yang anggotanya merupakan elemen-elemen yang sama-sama ada dalam kedua himpunan yang diiriskan. Dengan kata lain, irisan adalah
kumpulan elemen yang terdapat di kedua himpunan secara bersamaan. Nah, irisan ini dilambangkan dengan huruf N. Contoh ya, diketahui sebuah himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Himpunan C ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan D itu ada 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota-anggota dari A irisan B. Kita tulis ulang ya. Himpunan A, tadi anggotanya ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya untuk himpunan B itu ada anggotanya 1, 3, 4. Untuk mencari irisan dari himpunan A dan himpunan B, A irisan B itu kita lihat semua anggota yang sama yang ada di himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A dan himpunan B itu anggota yang sama ada apa aja? 1, 3, 5, ini ya, 1, 3, 5, 7 sama ya. Jadi A irisan B itu anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Begitupun jika kita mengiriskan antara himpunan C dengan himpunan D, yaitu ada anggotanya ada 4. Yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah operasi yang menggabungkan semua elemen dari dua himpunan atau lebih menjadi satu himpunan baru tanpa mengulang elemen yang sama. Nah, jika tadi irisan kita lambangkan dengan N, sekarang gabungan kita lambangkan dengan O. Nah, perhatikan ya, itu ada himpunan apa? A dan B. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 5, 7. Himpunan B itu anggotanya ada 10. Nah, tadi sesuai definisi, gabungan itu adalah satu himpunan yang di dalamnya memuat semua elemen yang sama dalam kedua himpunan ini tanpa mengulang elemen yang baru. Berarti jika A gabungan B itu anggotanya ada 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Iya. Kalau dijabarkan ini kan ada 5 sama 7. Di himpunan B juga ada 5 dan 7. Tetapi karena sama kita hanya menuliskan satu kali gitu. Yang ketiga yaitu ada komplement. Komplement dari sebuah himpunan adalah himpunan yang berisi semua elemen yang tidak ada dalam himpunan tersebut, tetapi ada dalam himpunan semesta atau universal yang menjadi acuan. Nah, sebagai contoh, itu kan ada himpunan A dan himpunan B. Kita tulis jabarkan ya, untuk semestanya itu ada 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah. Nah, untuk himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B itu ada 4, 5, 6. Nah, bisa diperhatikan ya, untuk A komplement itu yaitu semua himpunan yang ada di dalam semesta kecuali dari himpunan yang kita komplementkan, yaitu himpunan A. Berarti untuk A komplement itu anggotanya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Paham ya? Baik. Mungkin kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini.
Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Siap gerak, doa mulai. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu macam-macam bangun ruang sisi lengkung, menghitung luas permukaan bangun ruang, menghitung volume bangun ruang. Jadi pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu bangun ruang sisi lengkung kerucut ya, teman anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kan menjumpai bangun ruang sisi lengkung, contohnya kayak tumpeng ya kan bentuknya kayak gini, terus topi ulang tahun kayak gitu. Yang pertama kita akan menghitung luas permukaan kerucut. Nah, jadi kita akan luas selimut. Ini yang dinamakan selimut. Ini di sini jari-jari, sini tinggi. Terus luas selimut Pi kali R kali S. Luas alas berarti ini ya, Pi kali R kuadrat. Ya, jadi sekarang ada contoh soal. Kerucut di samping memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 20 cm. Hitung luas permukaannya. Akan menghitung luas ya anak-anak. Rumus, jadi kalau mau menghitung luas itu mencari luas permukaan terlebih dahulu, yaitu mencari nilai S dari R dan T yang sudah diketahui. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S itu berarti jari-jari ya. Jari-jarinya berarti 21 kuadrat ditambah tingginya berapa? 20 kuadrat. 21 kuadrat sama dengan berapa? 441. Ditambah 20 kuadrat berapa? 400. 441 ditambah 400 berapa?
841 itu di akar ya. Akar dari 841 berapa? 29. Jadi kita udah ketemu mencari S-nya terlebih dahulu. Terus kita akan mencari luas. Rumus luas adalah Pi kali R di dalam kurung S ditambah R. Pi-nya berapa? 22/7. Dikali jari-jarinya 21. Tadi S-nya berapa? 29 ditambah 21. 22/7 dikali berarti ini dikali terlebih dahulu ya. 21 dikali ini dicoret ya. Ini 21 dibagi 7 berapa? 3. Ini coret ya. Ini tinggal 3. Terus 22-nya turun ke bawah. Ini 29 ditambah 21. 50. Ini 3-nya turun ya. 50. 22 dikali 3 66 dikali 50 ketemunya 3.300. Jadi sudah ketemu ya. Luasnya ketemunya 3.300, terus S-nya ketemunya 29. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya hadiah buat kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Ada yang bingung? Ya, waktunya tinggal 3 menit ya. Ada yang mau maju, silakan mengerjakan di depan. Ya, kalau belum berarti buat PR ya, besok dikumpulin pertemuan depan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipersiapkan.
Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah ya, nihil. Jadi hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Yang kita akan belajar itu macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang kedua luas permukaan kubus, yang ketiga luas permukaan balok. Bangun ruang sisi datar itu apa saja ya? Ini apa coba? Ada yang tahu? Ya. Ini balok ya. Ini? Limas ya. Jadi ada luas permukaan kubus ya. Kubus ini kalau dibuka akan bentuk jaring-jaring sebagai berikut. Begini ya. Lalu kita akan mencari luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubus itu rumusnya luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Nah, ini ada contoh ya. Kubus yang memiliki sisi 3 cm. Jadi luas permukaannya 6 kali 3 kali 3. Jadi sama dengan 54 cm persegi. Selanjutnya untuk luas permukaan balok. Ini balok kalau dibuka ya jadi berbentuk seperti ini jaring-jaringnya. Selanjutnya untuk luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu memiliki rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Di sini ada contoh balok yang memiliki panjang 8 cm, lalu lebarnya 4 cm dan tingginya 3 cm. Jadi kita 2 kali panjangnya berapa tadi? 8 kali 4 tambah panjangnya 8 dikali tingginya 3 ditambah. Lalu 2 kali 8 kali 4 32 ditambah 8 kali 3 24. 4 kali 3 12. Jadi 2 dikali 68 sama dengan 136 cm persegi. Jadi seperti ini ya, bisa dipahami? Bisa ya. Untuk lebih paham lagi, Ibu mau bagi kelompok ya. Di sini ada berapa jumlahnya? 10. Ya. Ini kan ada kardus berbentuk kubus sama berbentuk balok. Nah, untuk kelompok 1 Ibu kasih yang kubus. Terus kelompok 2 balok. Bisa dicari luas permukaannya ya. Bisa didiskusikan sama kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Kemarin Ibu kan ini ya minta kalian bawa penggaris, kalian pada bawa? Bawa. Ya, itu bisa diukur nanti berapa sisinya, berapa sentimeter, lalu dicari luas permukaannya. Siap, Bu. Yang bingung? Tidak ada itu. Aman, Bu. Ada yang bingung? Apa sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan satu anggota dari kelompok kalian buat maju ya, presentasikan. Dari kelompok 1? Ya. Dibacakan saja. Ya, jadi ini ada Sisinya berapa? kubus. Sisinya itu 7 cm. Luas permukaannya itu 6 kali sisi kali sisi.
Berarti 6 kali 7 kali 7 sama dengan 294 cm persegi. Ya, benar ya. Sama seperti yang Ibu sudah ini. Ya, tepuk tangan dulu. Lalu untuk kelompok 2. Baik, jadi di sini itu ada balok, panjangnya itu 9 cm, lebarnya itu 3 cm, dan tingginya itu 15 cm. Sehingga luas permukaannya itu 414 cm persegi. Ya, betul. Sama ya. Tepuk tangan. Nah, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ini ya belajar di rumah biar lebih paham lagi. Jadi Ibu cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya mau Ibu absen dulu ya. Laili. Hadir. Ibnu. Hadir. Zaha. Oh, alhamdulillah hari ini semuanya lengkap ya, sehat semua, semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Oke, baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluang ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih apa itu pecahan, apa itu persentase dan perbandingan. Coba ada yang bisa kasih contoh pecahan itu ya kayak apa? Oh, bagus ya. Berarti udah memberikan contoh yang baik, yaitu 1/4 ya. Atau misalkan banyak ya, ada 1/4, 2/3 gitu ya. Nah, apa sih itu peluang? Ya, coba kita lihat. Peluang itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau dalam kata lain ya, lebih singkatnya, seberapa besar sih kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kayak kalian nih di bawah nih hujan, terus lihat nih di jendela mendung, oh kayaknya 50% nih, 80% akan hujan gitu ya. Nah, ya di peluang ada tiga ini ya, ada pembagian, ada peluang 0 yaitu yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua peluangnya 1 itu yang pasti terjadi, dan peluang di antara 0 dan 1 itu yang mungkin terjadi. Nah, coba kalian tebak, ada apa ini? Sapi terbang. Berapa kemungkinan peluangnya nih sapi bisa terbang? 0 ya, wah mungkin ya. Sampai kapanpun sapi nggak bisa terbang ya. Nah, di peluang ini kita akan belajar yaitu ruang sampel dan kejadiannya. Ruang sampel itu apa? Yaitu himpunan semua kemungkinan hasil yang mungkin muncul. Nih, ibu punya ini. Dan coba
Dan itu ada berapa? 6. Ada 6, berarti ruang sampulnya ada 6 ya, bagus ya. Anda sudah paham konsep dasarnya. Kalau ini, apa ini? Uang ya, uang bener banget. Ya. Ruang sampulnya ada berapa? 2. Apa ya, coba sebutin berarti saja. 2 itu angka 2 gambar. Apa kan? Nah, bagus. Nah, rumus yang kita akan pelajari ini ya, peluang itu rumusnya simbolnya P, A itu peluang kejadian A itu sebenarnya kejadian ya. Terus ada N, A itu banyaknya anggota kejadian, N, S itu banyaknya anggota ruang sampel ya. Misal, ibu kasih contoh, kalau kita mau mencari, kalau kalian melempar dadu 1 kali aja, berapa kemungkinan angka 2 itu muncul? Ya. Kita lihat dulu dari uang sampel. Apa simbolnya? N, S. Ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ada kejadian. Ini yang ditanyakan apa? Ya, angka 2 ya. Angka 2 berarti kita tulis NA 2. Nah, untuk mencari berapa peluang yang muncul, itu pakai rumus yang ada di depan, yaitu P, A, sama dengan NA, NS. Nah, NS itu jumlahnya, coba kita hitung, NA-nya ada berapa? Nah, uang tepat ya, ada 1. Ada NS-nya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dapat kita temukan hasilnya bahwa peluang angka 2 muncul ketika 1 kali pengambilan itu ada 1/6. Nah, peluang itu pasti lebih kecil dari antara 0 dan sampai 1 ya. Jadi nggak mungkin lebih dari 1. Nah, oh ini ada soal lagi yang nomor 2 ya. Sebuah program bantuan kawan menyediakan 12 paket beras, 8 paket minyak, dan 5 paket gula. Jika diambil 1 paket secara acak, peluang keambilnya paket gula adalah yang ini ya. Nggak bagus. Ya, kita apa yang diketahui coba? Apa yang diketahui? Paket beras ya. Berapa? 12. Berikutnya apa? Minyak. Yang ditanyakan adalah berapa peluang keambilnya paket gula. Kalau kita mau mencari uang sampel dari ini, gimana? Ada yang bisa membantu? Berarti uang sampel semua yang ada di kejadian itu ya, ada di soal berarti kita jumlahkan aja semuanya ya. 12 tambah 8 tambah 5 berapa? Betul, 25. Paket gula, nah berarti paket gulanya ini kan sebagai NS. Nah kalau kita mau bikin NA, paket gula ada berapa? 5. Ada 5. Nah kalau udah ada NS, NA, kita bisa menemukan berapa peluang yang akan ditemukan. Ini kita hapus. Nah, NA-nya berapa tadi? 5. NS-nya? 25. Betul. Berarti berapa? 1/5. Wah, sejauh ini kalian sudah sangat paham ya
anak. Ya. Nah, karena dirasa kalian sudah sangat paham dan waktunya memang waktunya istirahat, ibu lakukan sampai lakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Kelas 7B ya. Coba anak-anak temannya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Alhamdulillah. Baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang rasio atau perbandingan. Sebelumnya Ibu tanya, anak-anak ada yang sudah tahu apa pengertian dari rasio? Belum? Ya, di sini Ibu ada 2 gambar. Ada yang punya spidol? Terima kasih. Ya, di sini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Kira-kira di sini gambar tentang apa sih anak-anak? Tinggi badan. Sedang mengukur tinggi badan ya. Nah, pada gambar A dan gambar B itu gambar yang serupa, yaitu dua-duanya sedang mengukur tinggi badan. Nah, rasio tersendiri itu kan artinya perbandingan. Jadi, kita dapat mengukur atau membandingkan antara gambar A dengan gambar B. Dan pengertian rasio sendiri yaitu perbandingan 2 besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama. Yang dimaksud satuan yang sama bagaimana, Bu? Yang dimaksud satuan sama yaitu bila pada gambar A satuannya cm, maka pada gambar B juga harus satuannya cm. Betul. Oke, lanjut. Ya, di sini ya Bu ada gambar lagi nih. Kira-kira 2 gambar ini bisa kita bandingkan nggak? Atau bisa kita rasiokan nggak anak-anak? Tidak ya, karena satuannya saja sudah berbeda. Pintar. Ya, sekarang kita akan belajar menuliskan bentuk rasio. Di situ ada 2 gambar. Ada gambar Vivi yang dimana berat badannya 60 kg dan berat badan Ibnu. Berat badannya itu 80 kg. Di sini kita akan membandingkan, merasiokan berat badan Vivi dan berat badan Ibnu. Ya, pada penulisan bentuk rasio terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu penulisannya seperti ini. Di sini kita tuliskan dulu keterangannya, yaitu berat badan Vivi titik 2 berat badan Ibnu. Kita tulis berat badan Vivi berapa anak-anak? 60. Titik 2, berat badan Ibnu? 80. Nah, pada rasio ini kita harus mencari sampai angka yang terkecil. Jadi harus disederhanakan sampai yang terkecil. Dibagi berapa kira-kira dua-duanya? 10. Ada lagi? Dibagi 20 bisa ya? Nah, dibagi 20 jadi 3/20.
4. Nah, ini sudah yang paling kecil nih. Berarti rasio antara berat badan Vivi dengan berat badan Ibnu yaitu 3:4. Nah, tanda titik 2 di sini itu bukan pembagian ya anak-anak. Tanda titik 2 di sini merupakan lambang dari rasio. Nah, lalu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk pecahan. Sama seperti yang pertama, kita menuliskan dulu keterangannya berat badan Vivi per berat badan Ibnu. Lalu kita masukkan juga angkanya yang akan dibandingkan dan disederhanakan sampai yang paling sederhana. Ya, untuk menggunakan konsep rasio nanti kita akan pelajari lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang, ada yang mau ditanyakan? Untuk cara menuliskan rasio ini? Belum? Sudah paham semua ya? Baik, Ibu ada soal untuk per kelompok. Kita menggunakan kelompok yang kemarin ya. Nih, jadi per kelompok mengerjakan satu soal. Dan jika sudah selesai bisa langsung maju ke depan. Nanti aja bentar. Sebentar ya Mbak. Sebentar aja. Sebentar belum. Nanti udah. Ya. Maju. Ya, ada yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan? Ya, boleh. Sebentar, Ibu hapus. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Oke, kita koreksi anak-anak. Di sini 20:12, 5:3. Ya, sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu di sini kelompok 2. Ya, sudah benar juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, karena waktunya sudah habis, sebelumnya kita ulas kembali materi pada hari ini. Kita mempelajari tentang rasio. Rasio tersebut perbandingan dua besaran yang sama dan satuan yang sama. Lalu ada dua jenis penulisan rasio. Yang pertama yaitu dengan titik 2 dan bisa juga dengan pecahan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Masih. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Belum tahu ya? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, bilangan bulat itu ada terbagi menjadi dua, yaitu positif sama negatif. Bilangan positif itu bilangan yang 0 lebih dari 0. Nah, bilangan yang negatif itu yang kurang dari 0. Nah, untuk memperjelas kita pakai garis bilangan aja. Nah, jika mengacu pada materi, positif berarti yang kemana? Kanan ya. Nah, negatif yang ke kiri. Nah, di bilangan bulat itu ada pengoperasian, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kita bahas yang penjumlahan. Yang penjumlahan seperti penjumlahan biasa. Jika memiliki tanda yang sama. Nah, 5 tambah 3, 8. Ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Gimana caranya? Nah, kita pakai ini aja. Di sini kan ada negatif 3 sama negatif 5. Kita umpamanya di sini ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Berarti kemana? Ke kiri. Ke kiri ya. Ditambah negatif 3. Berarti 3 titik ke kiri. 1, 2, 3. Temulah negatif 8. Nah, selanjutnya, jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, kurangkan nilai absolutnya dan ikuti tanda bilangan yang lebih besar. Coba kita cek. 5 ditambah negatif 3 berapa? 8. Ayo fokus. Coba kita cek sini ya. 5 ditambah negatif 3. Di sini kan ya titiknya 5. Ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti condong ke kiri. 3 titik ke kiri. 1, 2, 3. Berarti 2. Berarti jawaban di situ salah. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan seperti biasa. 7 dikurang 4, 3. Negatif 7 kurang 4. Negatif 11. Nah, 7 dikurangi negatif 4. Kenapa 11? Ya, tepat. Betul sekali. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pengoperasian yang ketiga, yaitu ada perkalian. Nah, jika tanda kedua bilangan sama, hasilnya positif. 4 dikali 3, 12. Negatif 4 dikali negatif 3, 12 juga. Nah, terus yang kedua, jika tanda kedua bilangan berbeda, hasilnya negatif. Misal, 6 dikali negatif 2, berapa? Negatif 12. Negatif 4 dikali 3, negatif 12 juga. Nah, terus lanjut ke pembagian. Pembagian itu ada seperti perkalian juga. Jika tanda keduanya sama, hasilnya positif. 12 dibagi 4, 3.
Negatif 12 dibagi negatif 4, 3 juga. Nah, terus jika tanda kedua bilangan berbeda, hasilnya negatif. Misal, negatif 12 dibagi 4, negatif 3. 15 dibagi negatif 5, negatif 3 juga. Lanjut. Nah, di sini ada soal. Kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, coba berapa? 5 ditambah negatif 8 ditambah negatif 5. A. Coba cek. Nah, betul. Terus yang kedua, negatif 7 dikali 4. Berapa? Negatif 28. Coba cek. Yeay. Terus soal yang ketiga, 15 dibagi negatif 3. Berapa? Negatif 5. Coba cek. Oke. Baik. Sudah paham semuanya ya? Nah, sekarang Bapak punya tugas buat kalian. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, bebas, terserah kalian. Silakan dikerjakan ya. Gimana? Ada yang sulit nggak? Katanya tadi udah paham. Kan kalian juga bareng-bareng sekarang. Nanti kalau yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Baik anak-anak, karena mungkin waktunya tidak cukup, silakan tugasnya dikerjain di rumah. Kerjain bareng-bareng loh. Jangan cuma tempel nama doang. Gitu ya. Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Baik, langsung ke materi ya. Materi kita pada hari ini adalah mean, median, dan modus. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Ya, bisa dirumuskan sebagai berikut. X bar itu mean, xn data ke n, dan n itu banyaknya data. Misal, Bapak kasih contoh. Nanti, Mbak.
Ya. Jadi rumus median adalah X bar X1 ditambah X2 nyampe ini ada berapa? Ada berapa data? 5. Dibagi banyaknya data ada berapa? Ya, jadi X1 2 tambah 1 3 dibagi 5 ya. 2 ditambah 2 ditambah 1 tambah 3 tambah 2 10 dibagi 5. Nah, lanjut. Oke, median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, median itu ada 2 ya, ada data ganjil dan ada data genap. Data ganjil itu rumusnya xn plus 1 dibagi 2. Kalau yang data genap, xn dibagi 2 ditambah x dalam kurung n dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Oke, contoh. Berarti ini harus diurutkan terlebih dahulu ya. Dari yang terkecil sampai ke terbesar. Rumus ini kan termasuk data ganjil apa data genap? Berarti kita pakai rumus yang median x n plus 1 dibagi 2. N-nya berapa ya tadi ya? 5 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data yang ketiga adalah ini berarti adalah nilai median dari data kan? Oke, lanjut Mbak. Lanjut modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak atau dengan kata lain merupakan nilai yang paling sering muncul. Oke, next. Ya. Modus itu ada 2 catatan ya. Data yang tidak memiliki modus yaitu jika dalam sunggulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Yang kedua, data yang memiliki banyak modus yaitu jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan, jadi modusnya tidak tunggal. Oke. Berarti ini kan ada 5 data ya, 5 data nilai ya. Berarti yang modus itu yang mana? 2. Karena ya. Oke, baik. Bapak kan bikin kelompok ya. Menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing perwakilan kelompok bisa maju untuk menulis jawaban di papan tulis ya. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apakah ada kesulitan? Ya. Waktu tinggal 5 menit. Dari kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Oke, baik. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1.
Oke, baik anak-anak, apakah jawaban kelompok 1 sama kelompok 2 itu benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kalian. Baik, karena waktu udah mau habis, Bapak akan kasih PR ya buat minggu depan. PR nanti kalian bisa di LKS halaman 27. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelas agar memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi kesebangunan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun datar yang sebangun dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep kesebangunan pada bangun datar untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Nah, sebelum kita mempelajari materi kesebangunan, anak-anak masih ingat atau tidak mengenai materi perbandingan dan bangun datar beserta sifat-sifatnya? Masih ya? Materi perbandingan itu kan ada dua jenis, ada apa saja ya? Ya, perbandingan senilai dan tak senilai. Akan tetapi yang akan kita gunakan pada materi kesebangunan itu mengenai materi perbandingan senilai. Nah, coba anak-anak silakan perhatikan ke layar LCD. Kira-kira itu gambar apa ya? Papan catur. Ya, benar sekali, papan catur. Jika kita lihat, petak pada papan catur dengan ubin caturnya itu memiliki bentuk yang sama atau berbeda? Ya, kira-kira membentuk bangun datar apa ya? Ya, benar, persegi. Apakah ukurannya sama atau berbeda? Berbeda ya. Untuk petak papan catur itu ukurannya 32 cm, untuk ubinnya 4 cm. Jadi itulah yang akan kita pelajari dalam konsep kesebangunan, yaitu apabila dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama, akan tetapi ukurannya itu belum tentu sama. Akan tetapi apa saja sih nanti suatu bangun datar itu dapat dikatakan sebangun, itu syaratnya apa saja nanti kita akan pelajari. Untuk simbol kesebangunan bisa kalian lihat ya, seperti ini ya. Ya. Untuk yang selanjutnya, syarat agar dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk yang kedua, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Contoh benda-benda yang sebangun. Coba anak-anak lihat. Di sini itu ada gambar lukisan dengan figura. Ada yang tahu mengapa dua benda tersebut itu dapat dikatakan sebangun? Ayo silahkan. Karena bentuknya sama-sama persegi panjang, walaupun ukurannya berbeda. Ya benar. Jika kita ingat tadi ya, syarat dua buah bangun datar sebangun itu yang pertama apabila sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Sebelumnya kita lihat ya, panjang sisi AB itu sebanding dengan sisi EF. Kemudian yaitu 45/50, sehingga perbandingannya itu 9/10.
Kemudian untuk lebarnya yaitu sisi BC sebanding dengan sisi ya benar sisi FG sama dengan 36 ya banding 40 sehingga perbandingannya itu 9:10. Untuk macam-macam bangun datar yang dapat dikatakan sebangun itu tidak hanya persegi panjang ataupun persegi akan, tetapi juga bangun datar lainnya seperti segitiga, ada trapesium, layang-layang dan lain sebagainya dengan syarat itu memenuhi dua syarat kesebangunan tadi. Bagaimana sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Tadi kan syarat kesebangunan ada dua. Jika ada dua bangun datar tetapi hanya memiliki satu syarat dari kesebangunan, apakah dapat dikatakan sebangun? Tidak ya, jadi apabila terdapat dua buah bangun datar dengan ukuran yang sama, akan tetapi hanya memenuhi satu syarat kesebangunan, itu tidak dapat dikatakan bangun datar yang sebangun. Jadi harus memenuhi dua syarat kesebangunan. Seperti yang tadi, itu kan syarat yang kedua itu apabila sudut yang bersesuaian itu memiliki perbandingan, memiliki nilai yang sama. Kalian masih ingat atau tidak? Untuk bangun datar persegi panjang itu sisinya masing-masing berapa ya besarnya? Sisinya sudutnya 90. Jadi karena bentuknya itu sama, bangun datar persegi panjang, jadi pasti juga sudutnya besarnya sama. Bagaimana bisa dipahami anak-anak? Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada dua buah soal ya. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi dua. Sudah? Sudah. Silakan untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua. Baik, di sini terdapat dua buah soal. Silakan kalian saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan soal tersebut. Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit. Nanti setelah selesai, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, silakan. Ayo saling berdiskusi anak-anak. Ada yang masih bingung? Ya. Ayo saling berdiskusi ya. Ada yang masih bingung? Enggak, Bu. Baik. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Baik, karena sudah selesai, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Ayo, dari kelompok 1, silakan jawabannya ditulis. Jawabannya aja. Ya. Untuk kelompok 2, ya, jadi jawabannya benar ya anak-anak, tepuk tangan. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai apa ya? Kesebangunan dan syarat-syarat kesebangunan. Coba ada yang masih ingat syarat-syarat dari kesebangunan itu apa saja? Ayo silahkan. Pertama itu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Ya, benar. Kedua itu sudut yang berkesesuaian memiliki besar yang sama. Iya, benar sekali. Jadi ada dua syarat kesebangunan. Yang pertama, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada siang hari ini. Karena waktunya sudah habis, untuk materi yang selanjutnya silakan kalian pelajari mengenai kekongruenan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Doa mulai. Berangkat semua hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat? Apa? Konsep titik, garis, sudut, dan sifat-sifat lingkaran sederhana. Nah, iya betul. Next. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dengan benar. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat lingkaran dan hubungan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Nah, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa roda sepeda, motor, atau mobil itu berbentuk lingkaran? Pernah. Menurut kalian, mengapa tidak berbentuk segitiga atau persegi? Iya betul. Nah, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama ada titik pusat lingkaran, yang kedua ada jari-jari lingkaran, kemudian ada diameter lingkaran, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Kalian bingung tidak jikalau hanya membaca dari deskripsi masing-masing unsur ini? Nah, di sini Ibu memiliki media pembelajaran ini, itu namanya lingkaran putar. Media ini dapat membuat kalian itu lebih memahami akan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini di sini. Sebelumnya ini tuh ada titik A, B, C, D, dan O. Untuk titik pusat lingkaran sendiri itu ada di sini ya, di tengah yang O. Kemudian ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Itu tuh ada ini garis O ke A, terus kemudian ada OB dan ada OC. Kemudian diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Itu ada di A dan C, AC ya. Kemudian ada busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang di lengkungan tersebut. Itu tuh ada di ini, B, C. Gini ya. Kemudian ada tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Itu tuh ada di ini nih, B, C. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang mau mencoba ini medianya? Ya boleh. Ini Saul. Sebelum. Nah ya, yang tembereng coba Mbak dibaca deskripsinya kemudian diterapkan di sini. Tembereng lingkaran adalah ruas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang mana? Kemudian selanjutnya. Juri lingkaran adalah ruas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua bola jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Yang mana? Yang ini, Bu. Kemudian apotema lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Bisa ditunjukkan? Yang ini, Bu, dari O ke D. Ya betul, tepuk tangan buat Mbak Nisaul. Bisa dipahami ya, bisa lebih paham ya.
Kemudian ada sifat-sifat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran itu yang pertama memiliki satu titik pusat yang menjadi pusat lingkaran. Betul? Betul ya. Kemudian tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki satu sisi yang merupakan kurva tertutup. Kemudian memiliki jari-jari yang merupakan jarak dari pusat ke tepi lingkaran. Kemudian memiliki sisi simetri putar dan sisi simetri lipat tidak terhingga. Kemudian jumlah sudutnya itu ada 360 derajat. Sampai di sini ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Kalau begitu, Ibu ada beberapa soal. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian bisa baca soalnya dengan cermat. Kemudian tulis jawabannya di bawah soal yang sudah Ibu sediakan untuk menjawab ya. Jikalau masih ada yang bingung akan soalnya bisa ditanyakan ke Ibu. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan. Baik. Sudah lebih paham ya? Sebelumnya, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat? Kemudian, unsur-unsur lingkaran ada berapa? 8. Apa saja? Kemudian sifat-sifatnya apa saja? Kemudian ya, kemudian ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini sekian ya dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian nanti bisa belajar di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelumnya silakan anak-anak lihat bangku di samping kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak mau mengajarkan kalian tentang materi eksponen. Anak-anak udah ada yang tahu eksponen itu apa? Belum. Ya. Eksponen itu biasa disebut juga dengan bilangan berpangkat. Di mana misal ada bilangan A pangkat N, berarti bisa dituliskan sebagai A dikali A dikali A dikali A dikali sebanyak A-nya itu sebanyak N.
di mana A itu merupakan bilangan pokok atau basis dan N itu sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Oke, next. Nah, di sini ada sifat-sifat eksponen, di mana sifat-sifat eksponen itu ada 8. Nah, di sini kita mau belajar 4 sifat eksponen terlebih dahulu. Sifat yang pertama itu ada A pangkat 0 sama dengan 1, di mana semua bilangan ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Semua jumlah bilangan berapapun itu ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Dengan catatan A itu merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Begitu. Kemudian lanjut, persamaan yang kedua atau sifat yang kedua itu AM ditambah dikali AN sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk operasi perkalian berpangkat itu berarti kita jumlahkan pangkatnya. Misal ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 3 pangkat 5. Oke. Sifat yang ketiga itu pembagian berpangkat. Misal ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau tadi perkalian itu dijumlah, nah kalau pembagian berarti kita kurangi. Berarti menjadi A pangkat M dikurangi N. Misal, contoh 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 5 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya 5 pangkat 4. Kemudian lanjut di sifat yang keempat, itu ada dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau pangkatnya itu ada 2, berarti kita kalikan. Berarti menjadi pangkat M dikali N. Misal contoh, dalam kurung 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Nah, berarti hasilnya berapa? Nulisannya 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Oke, di sini Bapak ada soal. Nanti kalian coba kerjakan dengan teman satu bangku kalian. Dari soal tersebut nanti Bapak akan menilai, dan nilai tersebut nanti Bapak akan masukkan ke dalam nilai ulangan harian. Nah, bisa dibaca dan dipahami anak-anak terkait dengan soal yang sudah Bapak bagi. Nah, silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Jika ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Apakah ada yang dibingungkan? Apakah ada yang dibingungkan? Oke, waktu sisa 5 menit. Oke, ada yang udah selesai? Sudah. Yang sebelah sini sudah selesai? Oke, udah selesai ya. Nah, coba kalian angkat lembar jawab kalian. Kalian lempar ke bangku sebelah kanan. Oke, berarti sini. Nah, silakan kita koreksi bareng-bareng hasil jawaban dari anak-anak ya. Next. Jawaban yang nomor 1. Nah, di sini setiap jawaban yang benar kita kasih poin 20 untuk satu soalnya. Ketika ada yang salah satu dari poin satu soal itu ada yang salah, beri poin 10. Oke? Jawaban yang
pertama itu yang poin A itu adalah 27 dan B adalah 16. Apakah betul jawabannya? Oke, betul. Jawaban nomor 2, poin A itu 32, poin B itu 25, poin C itu adalah 729, poin D adalah 1. Betul semua? Apakah ada yang salah? Betul. Oke. Nomor 3, poin A itu hasilnya 64 dan B itu hasilnya 256. Betul semua? Betul. Oke, lanjut. Yang nomor 4 itu jawabannya 48. Ada yang berbeda jawabannya? Betul? Oke. Nah, nomor 5 itu jawabannya A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat 0. Betul semua? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagus ya, bisa menjawab semua soal tersebut. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.